Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku akan ngebahas tentang review buku pedoman dan tata laksana praktik kedokteran gigi karya dari Andrianto Suprapto. Nah, jadi sebelumnya aku juga pernah ngebahas tentang alat-alat kedokteran gigi yang aku beli di semester 1. Nah, salah satunya itu buku ini. Dan menurut aku sampai sekarang aku udah mau masuk semester 4, buku ini masih sangat berguna. Karena perlu kalian ketahui, buku ini itu sama kayak kalian lagi ngeringkas materi kedokteran gigi secara bab-babnya. Nah, oke, langsung aja tanpa lama-lama kita lihat dari daftar isinya. Nah, ini daftar isi dari buku pedoman dan tata laksana praktik kedokteran gigi. Ini bisa kalian lihat memang kayak bab yang perlu kita pelajari. Ini ada konservasi, orto, perio, prostot, kemudian juga ada penyakit mulut dan ada kesehatan masyarakat. Nah, selain itu, buku ini juga ngebahas tentang poin-poin gitu, jadi dia lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Beda dengan buku yang biasanya kita temuin dalam bahasa Inggris yang memang dijelaskan secara detail. Nah, jadi buku ini tuh kayak buku pocketnya kita gitu loh, jadi mudah dibawa kemana-mana. Dan dia juga ngebahas tentang poin-poin penting, sehingga kita lebih mudah menghafal dan tahu di mana apa sih yang penting dari materi-materi tersebut. Nah, oke, selain itu, ini aku bakalan kasih lihat, misalnya nih, materi tentang klasifikasi karies. Kalau kita lihat di e-book, itu kan klasifikasi karies itu kayak banyak, dan kita nggak tahu apa bedanya. Tapi di sini itu memang dibuat dalam 2 lembar, dan ini memang yang biasanya kita gunain gitu. Klasifikasi karies yang sering kita gunain, ini ada klasifikasi berdasarkan GJ Mount. Kemudian juga ada klasifikasi berdasarkan ICD-AS, kemudian ada klasifikasi Black, dan juga yang terakhir ada yang klasifikasi karies berdasarkan stadium. Nah, oke. Kemudian selain itu, menurut aku juga materi yang lumayan susah di aku itu kan ada tentang bahan-bahan tambalan. Bahan-bahan atau material kedokteran gigi. Salah satunya itu bahan tumpatan. Nah, itu di buku ini juga ada dibahas loh, dari material-material tersebut apa-apa aja nih yang penting dan perlu kita ketahui. Misalnya nih tentang amalgam. Amalgam kan sekarang mungkin udah nggak digunain lagi. Tapi di sini kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi harus tahu nih apa itu amalgam, terus sifatnya gimana, kemudian dan beberapa sifat lainnya. Nah, jadi di sini kayak memang ada yang ngebahas tentang amalgam, sifat amalgam, ini dia ada korosi gitu. Kayak memang per poin-poin gitu, per poin-poin penting. Kemudian ini juga ada sifatnya yang krip gitu. Pokoknya yang dibahas di sini itu ya memang yang penting-penting. Dan terus ada juga cara manipulasinya, cara manipulasi amalgam. Ada dilengkapi dengan beberapa, ada dilengkapi dengan gambar. Kemudian ini juga ada GIC. Kemudian juga ada resin komposit dan beberapa material lainnya. Jadi menurut aku ini memang penting gitu buku ini dan worth it untuk dibeli. Jadi nanti kita tinggal belajar aja dari buku ini untuk tahu gambaran sebenarnya apa yang kita pelajari gitu. Dan selain itu juga buku ini ada dilengkapi dengan gambar-gambar yang membantu. Nah, ini kayak ada gambar-gambar cara indirect retainer, cara tambalan gitu, cara ngebor. Oke. Nah, itu dia tadi tentang review dari buku pedoman dan tata laksana praktik kedokteran gigi. Nah, ini kalau misalnya ngebahas tentang penyakit mulut, di sini juga dilengkapi dengan gambar. Nah, untuk harganya sendiri ini kemarin itu aku beli sekitaran 200-an. Jadi, tapi aku nggak nyesel sama sekali beli buku ini, walaupun 200-an. Dan sayangnya di sini buku ini tuh nggak ngebahas tentang anatomi gigi. Bagi kalian mahasiswa preklinik yang masih susah ngebedain anatomi gigi, terus yang perlu belajar tentang anatomi tubuh manusia secara umum, itu belum direkomendasiin untuk buku ini ya. Ini memang lebih ke materi tentang kedokteran giginya sendiri. Oh iya. Nah, jadi kemarin itu juga aku sekalian ngebahas tentang buku ini ya, anatomi gigi. Nah, sebenarnya buku ini bagus juga, teman-teman aku pada beli.
Tapi salahnya itu aku beli kemarin itu di Shopee dan ternyata dia jualnya itu fotokopian. Dan aku super kecewa. Walaupun itu harganya murah sekitar 60 ribuan, kalau buku aslinya itu mungkin sekitar 90 sampai 120-an lah ya. Tapi aku nyesel kali beli buku ini karena aku beli bukunya bukan yang asli. Karena buku ini sebenarnya berguna, kayak gini kan dia memang ada ajarin tentang gigi, anatomi gigi. Tapi karena aku belinya nggak resmi dan dia yang jualnya itu nggak jujur gitu, jadi ada beberapa gambar tabel yang kurang jelas gitu di bukunya. Dan menurut aku agak kurang efektif ya kita beli buku tapi nggak nampak semua. Ini contohnya misalnya, ini kan tabel, padahal ini tabel tentang kronologi gigi tetap, tapi ini memang nggak nampak apa-apa sama sekali gitu. Itulah dia. Jadi ini juga pembelajaran buat aku kalau mau beli buku yang di officialnya. Kalau ini walaupun mahal, tapi aku nggak nyesel sama sekali karena bukunya memang kepake terus sampai sekarang dan ini materi-materi penting semua ada di sini. Nah, kalau buku ini sebenarnya mungkin aku nggak nyesel juga kalau misalnya aku beli yang aslinya. Tapi ini di sini kasusnya aku nyesel karena beli fotokopiannya. Dan ini juga menurut aku bagus ya untuk belajarin tentang anatomi gigi. Oke, mungkin sekian aja review buku yang bisa aku jelasin pada video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.